Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rimba Match, channel yang membahas tentang matematika. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kemajuan channel ini dan untuk mengetahui pemberitahuan video terbaru tentang materi matematika. Untuk kesempatan kali ini, Pak Alek akan menjelaskan tentang pembahasan soal latihan program linier bagian 3. Latihan 3 ini adalah tentang permasalahan mencari nilai optimum, di mana Pak Alek memberikan dua permasalahan. Permasalahan yang pertama soalnya sebagai berikut. Luas daerah parkir 645 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 5 meter persegi dan sebuah bus 20 meter persegi. Area parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Sewa parkir untuk sebuah mobil 5.000 dan untuk sebuah bus 12.500. Jika banyaknya mobil X dan banyaknya bus Y, pendapatan maksimum yang diperoleh dari parkir adalah, ini maksudnya sekali parkir ya, sekali parkir dan dianggap penuh satu parkiran itu. Gimana solusi untuk mengerjakannya? Simak sebagai berikut. Misalkan tadi sudah disebutkan di soal, jika X itu untuk banyaknya mobil dan Y untuk banyaknya bus. Fungsi kendala. Di sini di soal ini ada area parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Di sini kendaraannya hanya mobil dan bus, mobil X, bus Y. Jadi secara tidak langsung kita sudah menemukan satu fungsi kendala, yaitu bis tambah ini X-nya tadi mobil tambah bis tidak mungkin lebih dari 60 atau kurang dari sama dengan 6. Berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Ini adalah fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang kedua, kita menyangkut tentang luas, di mana mobil luasnya 5 meter persegi dan bus 20 meter persegi. Berarti 5X tambah 20Y kurang dari sama dengan luas daerah parkir 645. Yang pasti ya, kendaraan nggak mungkin kan minus, maka X pasti lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini adalah fungsi kendala. Kita sudah menemukan fungsi kendala. Selanjutnya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? F, E, Y. Karena tadi parkirnya, untuk sewa parkir mobil 5.000 berarti 5.000 kali X tambah 12.500 kali Y. X untuk mobil, Y untuk bus. Selanjutnya kita gunakan persamaan dari jumlah mobil dan bus. Kalau di sini pertidaksamaan, di sini menjadi persamaan. Berarti X tambah Y sama dengan 60. Ini adalah persamaan pertama. Yang kedua, 5X tambah 20Y sama dengan 645. Kenapa kita menggunakan persamaan? Ini akan menentukan batas atau garis dari
persamaan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Tanya, untuk mengetahui titik potong, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini tadi X tambah Y sama dengan 60 persamaan pertama, sedangkan persamaan kedua 5X tambah 20Y sama dengan 645. Tujuannya kita mengeliminasi. Nah, kita mau mengeliminasi X. Kenapa harus X? Enggak harus X, boleh Y, terserah ya. Bisa eliminasi X ataupun eliminasi Y. Tapi di sini Pak Alex akan mengeliminasi X. Karena di persamaan pertama X-nya variabel koefisiennya 1 dan untuk persamaan kedua koefisiennya 5, maka kita samakan. Untuk persamaan yang pertama Pak Alex kalikan dengan 5, untuk persamaan kedua Pak Alex kalikan dengan 1. Sehingga persamaan pertama akan menjadi 5X tambah 5Y sama dengan 300. Yang persamaan kedua sama karena Pak Alex kalikan dengan 1. Ini X-nya sudah sama, tinggal kita eliminasi. Karena di sini sama-sama positif, maka di sini saya kurangi. Hasilnya X-nya sama dengan 0. 5 dikurangi 20 negatif 15Y sama dengan 300 dikurangi 645 negatif 345. Y-nya berapa? Y sama dengan negatif 345 dibagi negatif 15, hasilnya 23. Ya, kita sudah menemukan Y. Y tadi apa? Y adalah mewakili bus. Jadi busnya 23. Nah, untuk mencari nilai X atau mobil, maka substitusikan Y yang sudah kita temukan tadi. Y sama dengan 23 ke persamaan 1. Apakah harus persamaan 1? Boleh persamaan. Ada yang melarang. Kenapa persamaan 1? Karena persamaannya lebih ringkas, lebih simpel ya. Sehingga Y sama dengan 23, maka X tambah Y sama dengan 60. Kita masukkan Y-nya. Jadi X tambah 23 sama dengan 60. X sama dengan 60 dikurangi 23 sama dengan 37. Sampai sini paham ya? Jadi titik potong persamaan 1 dan 2 adalah 37,23. Jadi ingat untuk menulis koordinat itu adalah X di depan. Nah, untuk mengetahui titik-titik pojok, kita gambar persamaan 1 dan 2 di diagram Kartesius. Nah, ini gambarnya. Pasti masih ada yang bingung. Bisa menemukan ini garis yang merah dan garis yang biru. Untuk bisa menggambar di diagram Kartesius, ini kita menggunakan dua persamaan tadi yang ada, yaitu X tambah Y sama dengan 60. Nah, kita misalkan ini di materi sebelumnya sudah pernah Pak Alex jelaskan gimana menentukan titik potong garis di sumbu X dan sumbu Y. Maka kita misalkan jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 60. Berarti di sini X-nya 0, Y-nya 60. Jika Y-nya 0, maka X-nya 60. Berarti Y-nya 0, X-nya 60. Kita sudah memiliki dua titik, tinggal kita hubungkan titik tersebut sehingga membentuk garis ini. Nah, garis ini adalah persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 60 untuk yang garis merah. Selanjutnya untuk yang garis biru, nah, sebenarnya ini masih bisa disederhanakan. 5X tambah 20Y sama dengan 645. Ini kita bagi dengan 5 semua. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4, 645 bagi 5 129. Kita misalkan seperti yang persamaan pertama, jika X-nya 0, maka Y-nya 129 bagi 4. Hasilnya 32,25. Tapi di sini Pak Alex tulis 0,32. Kenapa? Ini masa kendaraan kok nggak satu utuh? Masa di sini Pak Alex tulis 0,32.
Jika Y-nya 0, maka X-nya 129. Nah, di sini. 129 di sini. Jadi untuk menggambar di diagram kartesius, Pak Alex berharap skalanya di sini itu harus namanya sama ya. Jadi kalau dua peta itu 20, maka dua peta lakinya 20, jadi jaraknya harus sama. Kalau nggak sama, nanti titik potongnya pasti bingung, nggak sesuai dengan kerjakan secara ini eliminasi ataupun substitusi. Ini digambar dan di penyelesaian itu beda. Oleh sebab itu usahakan skala di titik-titiknya ini harus sama. Kalau satu kotak ya satu kotak semua, dua kotak semua, sehingga gambarnya itu dapat membantu, bukan malah membingungkan. Setelah itu ternyata titik potongnya di sini kita kasih warna hijau ini ya, berarti 37,23. Coba dilihat di sini. Oh, X-nya 37. Oh, benar. Lihat di sebelah kiri dari 40. Terus Y-nya 23, benar di atas. Ini kalau skalanya benar, maka titik-titiknya juga akan benar, tidak bukan. Nah, selanjutnya kita lihat. Ini adalah fungsi maksimum. Dia pengen Parker yang menghasilkan keuntungan atau pendapatan yang paling banyak. Di gambar ini, nah ini kalau fungsinya maksimum, maka daerahnya itu pasti di bawah garis perpotongan itu pun, maka titik-titiknya di sini, dan di sini. Berarti 60,0, 37,23 dan 0,32. 60, 0, 0,32 dan 37,23. Setelah itu kita substitusikan titik-titik pojok tadi, kita ada 3, sebenarnya ada 4, tapi 0,0 nanti kan pasti hasilnya 0, agak kita ikutkan. Dan ini ada 3 titik, kita taruh di tabel di sini dengan fungsi tujuannya 5000 X tambah 12.500 Y. Kita ini ada 60,0, 0,32 dan 37,23. Kita masuk, kalau kita substitusikan X dan Y nya ke tujuan, hasilnya 60 kali 5, 5.000 maksudnya. 60 kali 5.000 hasilnya 300.000. 12.500 kali 0 ya 0. Ini untuk yang titik pertama. Untuk yang titik kedua 0,32, berarti 5.000 kali 0 0, 12.500 kali 32 hasilnya 400.000. Sedangkan titik yang ketiga 37 dan 23. 5.000 kali 37 berapa? Hasilnya berapa? Ada yang tahu? 185. Terus 12.500 kali 23. Nah, pokoknya di jumlah itu hasilnya 472.500. Dari 3 hasil ini, maka yang tertinggi adalah 472.500. Berarti nilai maksimumnya atau pendapatan maksimumnya yang diperoleh dari jasa parkir adalah 472.500 saat X-nya 37 dan Y-nya 23, atau saat mobil yang terparkir itu 37 dan bus yang terparkir adalah 23. Gimana, cukup paham? Semoga penjelasan ini dapat membantu pemahaman materi yang Pak Alex berikan. Sekarang kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Nah, permasalahan yang kedua
Suatu perusahaan ingin pindah kantor dan akan mengangkut barang-barangnya yang terdiri dari 480 kardus dan 352 peti dengan menyewa dua jenis kendaraan, yaitu mobil bak dan truk. Mobil bak dapat mengangkut paling sedikit 40 kardus dan 16 peti, dan truk dapat mengangkut paling sedikit 30 kardus dan 32 peti. Jika sewa untuk mobil 100.000 dan truk 150.000 sekali jalan, biaya minimum untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah. Ini soal cerita, kita harus bisa mengubah soal tersebut ke dalam bentuk model matematika. Oke. Ini yang pertama kita buat tabel. Jenis kendaraannya mobil bak dan truk. Daya angkutnya tadi kan yang mau kita angkut itu kardus dan peti. Dimana tadi yang mobil bak itu 40 kardus dan 16 peti. Sedangkan truk adalah 30 kardus dan 30 peti. Dari tabel ini kita dapat menelurkan atau menghasilkan fungsi kendala atau pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama, ini tadi yang mobil baknya, banyak mobil bak itu X, banyak truknya itu Y, maka 40 X tambah 30 Y sama dengan ini jumlah kardusnya 480. Tapi di sini lebih besar sama dengan 480. Jadi sebenarnya mobil bak dan truk ini bisa mengangkut lebih dari 480. Karena di sini tersedianya 480, maka di sini lebih besar sama dengan 480. Karena keterangannya di sini apa? Paling sedikit, itu bisa dilebihkan, lebih dari. Kita bisa jeli, bisa menyerap maksud dari kata-kata dari soal cerita. Nah, ini sudah kita dapatkan fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang kedua, seperti ya, yang pertama 16X tambah 32Y lebih besar sama dengan 352. Nah, selanjutnya ini pasti ya, X-nya positif dan Y-nya positif. Fungsi tujuannya berapa? Ini berarti kita fungsi tujuan ini kita meminimalisir biaya untuk mengangkut barang-barang tersebut. Dimana untuk X sewanya itu 100.000 dan untuk Y sewanya 150.000. Fungsi tujuannya itu. Dimana kita harus punya persamaan tadi dari fungsi kendala ini kita ubah ke persamaan. Berarti 40X tambah 30Y sama dengan 480. Ini persamaan pertama. 16X tambah 32Y sama dengan 352. Ini adalah persamaan kedua. Next, lanjutannya. Untuk mengetahui titik potong, kita harus eliminasi persamaan satu dan persamaan yang pertama 40X tambah 30Y sama dengan 480, kita sederhanakan dibagi 10 semua, hasilnya 4X tambah 3Y sama dengan 48. Untuk persamaan yang kedua 16X ditambah 32Y sama dengan 352. Ini jika dan hanya jika. Nah ini kita sederhanakan ya, dibagi 16 semua, berarti 16 bagi 16 X 32 bagi 16 2Y sama dengan 352 bagi 16, hasilnya 2. Nah, tinggal kita samakan. Di sini Pak Alek mengeliminasi X sehingga X-nya kita samakan. Karena yang atas 4X yang bawah X, maka yang atas saya kalikan 1, yang persamaan kedua saya kalikan 4. Hasilnya yang atas tetap 4X tambah 3Y sama dengan 48, yang bawah menjadi X kali 4 4X, 2 kali 4 8Y sama dengan 22 kali 4 88.
sudah sama, X yang persamaan pertama dan persamaan kedua sama-sama positif, maka di sini kita kurangi, hasilnya 3Y kurangi 8Y hasilnya negatif 5Y, 48 dikurangi 88 hasilnya negatif 4. Y nya sama dengan negatif 40 dibagi negatif 5 sama dengan 8. Kita sudah menemukan Y sama dengan 8, maka selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 8 ke persamaan 1. Apakah boleh persamaan 2? Boleh, bebas, sesukamu, yang penting paham ya. Dan persamaan 1, Y sama dengan 8, maka 4X tambah 3Y sama dengan 48. 4X ditambah Y nya 8, 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, X nya sama dengan 6. Dari mana? 4X sama dengan 48 dikurangi 24 ketemunya 24. 4X sama dengan 24, X sama dengan 24 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi titik potong dari persamaan 1 dan 2 adalah 6,8. Untuk mengetahui titik pojok, kita gambar persamaan 1 dan 2 di diagram kartesius. Nah, di sini yang merah itu adalah persamaan yang pertama. Tinggal kita misalkan aja, jika X nya 0 maka Y nya berapa, jika Y nya 0 maka X nya berapa. Ini yang merah itu persamaan dari persamaan pertama, yang biru dari persamaan kedua. Ya, kenapa daerahnya terletak di atas garis? Ini karena fungsi apa? Fungsi minimum. Nanti kan pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Jadi kalau lebih besar sama dengan, dia terletak di atas garis. Oh ya, karena gradiennya apa? Gradiennya negatif. Jadi kalau miring ke kiri, dan pertidaksamaannya lebih besar, maka dia terletak di atas garis. Nah, itu. Nah, di sini dari gambar ini sudah nampak titik pojoknya ini 0,16, 6,8 dan 22,0, 0,16 dan 6,8. Fungsi tujuannya 100.000 X ditambah 150.000 Y. Kita masukkan, jika X nya 22, maka biaya yang dibutuhkan untuk mengangkut adalah 22 dikali 100.000, 2.200.000. Lumayan. Tapi jika kita menggunakan titik yang kedua 0,16, berarti 100.000 kali 00, 150.000 dikali 16 ketemunya 2.400.000. Ternyata lebih mahal. Jadi kalau kita pakai mobil saja hasilnya 2.200.000. Kalau kita menggunakan truk saja, ini biaya yang dikeluarkan 2.400.000. Tapi jika kita mengkombinasikan 6 mobil dan 8 truk, nah tinggal dikalikan 6 kali 100, 600.000, 150 kali 8, 1.200.000. 1.200.000 ditambah 600 ketemunya 1.800.000. Ternyata lebih irit jika kita menggunakan 6 mobil bak dan 8 mobil truk. Jadi biaya minimum yang dikeluarkan untuk pindah kantor adalah 1.800.000 dengan ketentuan 6 mobil bak dan 8 mobil truk. Gimana? Pak Alek harapkan ini dapat mempermudah pemahaman tentang materi program linier, khususnya untuk menyelesaikan masalah optimum, baik minimum baik maksimum. Sukses untuk kita semua, semangat belajar, semoga bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.